Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuriati, NIM 2002090888. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang materi tentang ruang lingkup studi Islam, di mana ruang lingkup itu mencakup tentang Islam sebagai wahyu, Islam sebagai gejala budaya, dan Islam sebagai interaksi sosial. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang metode dan metodologi Islam. Apa perbedaan antara metode dan metodologi Islam? Nah, metode itu sendiri adalah suatu cara yang digunakan untuk mempelajari sesuatu hingga mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, dalam arti luas, metode itu berarti suatu cara yang kita gunakan atau yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sesuatu yang diinginkan. Seperti halnya kita dalam mengkaji Islam, maka kita diperlukan sebuah metode untuk memahami Islam. Adapun metode dalam memahami Islam itu seperti ulumul tafsir, ulumul hadis, filsafat, dan teologi dan sebagainya. Nah, sedangkan metodologi itu adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang metode itu sendiri untuk memecahkan persoalan secara cepat, tepat, maupun praktis. Nah, dalam arti luas, metodologi itu sendiri adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui atau memakai dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, dari mulai menemukan fakta sampai melakukan generalisasi, baik Islam sebagai sumber ajaran, Islam sebagai pemahaman, dan sebagainya. Nah, begitulah perbedaan antara metodologi dan metode. Jadi metode itu lebih ke caranya, cara bagaimana kita mengkaji agama Islam, ajaran Islam maupun pokok-pokok yang terkandung dalam Islam. Nah, sedangkan metodologi itu lebih ke teknisnya saja, tentang bagaimana memecahkan suatu persoalan masalah dengan cepat, tepat, dan praktis. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang definisi kajian Islam. Kajian Islam adalah suatu studi di mana studi itu membahas atau mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, lebih rincinya, maksudnya adalah kajian Islam itu merupakan suatu pembelajaran. Dia termasuk suatu pembelajaran yang dikaitkan dengan keagamaan. Kajian tentang hal-hal yang mengenai agama Islam, baik itu ajaran, kelembagaan, sejarah, maupun kehidupan umatnya, agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama. Nah, contohnya seperti ilmu kalam, fikih, ceramah, tausiah. Tausiah itu yang terkait dengan muamalah dalam Islam, yang di dalamnya itu memuat pesan Islami terkait kajian Islam. Begitulah definisi dari kajian Islam. Nah, kajian Islam itu dapat kita lihat contoh-contohnya seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu termasuk ke dalam contoh dari kajian Islam. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup studi Islam. Nah, ruang lingkup ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu Islam sebagai wahyu. Nah, maksudnya adalah Islam sebagai wahyu adalah
Islam ini sebagai wahyu merupakan sebagai sumber pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, oleh karena itu, seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bidang ekonomi Islam itu menggunakan metode pendekatan sistem nilai, sebagaimana yang tercantum dalam sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Nah, Islam sebagai wahyu ini berarti umat manusia, umat Islam itu harus berpedoman kepada wahyu Allah, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Ruang lingkup yang kedua yaitu Islam sebagai genjala budaya. Nah, maksud dari Islam sebagai genjala budaya ini adalah memberi pengaruh yang baik terhadap kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, contohnya seperti pada zaman dahulu itu ada budaya di mana kedudukan perempuan itu lebih rendah. Nah, di mana apabila ada seorang bayi perempuan yang lahir, maka bayi itu harus dikubur hidup-hidup. Nah, setelah masuknya agama Islam, budaya tersebut tidak ada lagi. Jadi Islam sebagai genjala budaya ini memberi pengaruh yang baik terhadap kebudayaan dan peradaban masyarakat. Nah, contoh lain yaitu seperti budaya di dalam Islam itu diajarkan tata krama dan budaya. Nah, contohnya seperti pada saat kita berjumpa sesama umat Islam, maka budaya Islam itu mengajarkan bagaimana kita mengucapkan salam. Kemudian bagi perempuan budaya bagaimana diajarkan untuk menutup aurat, untuk menutup seluruh tubuhnya. Begitulah Islam sebagai genjala budaya. Jadi Islam itu memberi pengaruh yang baik terhadap kebudayaan lama. Yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga yaitu Islam sebagai interaksi sosial. Nah, maksudnya Islam sebagai interaksi sosial ini adalah dalam kehidupan manusia itu harus saling membantu, harus saling tolong-menolong, dan saling melengkapi kebutuhannya. Islam sebagai hasil hubungan sosial itu bukan berarti menjauhkan manusia dari ajaran dasarnya. Nah, wujud keberagaman dan keragaman masyarakat itu merupakan bentuk konkret dari integrasi, kemudian interaksi dan internalisasi. Nah, Islam sebagai suatu bentuk ikatan yang menciptakan hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya yang mengalami pertentangan. Islam sebagai interaksi sosial ini mengajarkan kita sebagai masyarakat itu harus tolong-menolong, harus saling membantu, harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh adanya saling menghina, hujat-menghujat, ataupun dan sebagainya. Begitulah yang dinamakan dengan Islam itu sebagai interaksi sosial. Nah, baik, sekianlah penjelasan dari saya terkait tentang ruang lingkup studi Islam. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.